Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri. Kemudian Polri juga ngomong saya enak perut aja. Walaupun tuh seorang jenazah saya nggak peduli. Terdapatlah benang merah bahwa Peggy berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang didapatkan oleh penyidik menetapkan dia sebagai tersangka. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saudara sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebetulnya kita harus hati-hati itu ya dalam berkomentar tentang kasus ini gitu kan. Kenapa sebetulnya sekelas bintang, seorang bintang saja ya di Bejoklah sana diancam gitu ya. Apalagi kita sebagai rakyat jelata. Saya mulai gemeteran ini ya. Jadi gimana kronologinya sebetulnya tentang pengancaman itu terjadi? Ini dia videonya. Yang penggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum, termasuk saya. Ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan, saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa terkoreksi. Betul. Itulah kecintaan saya. Mungkin Pak Saya Susno diperiksa untuk memastikan bahwa betul restoran empal gentong yang terbaik, Pak Susno. Pangkat AKBP memeriksa, memerintahkan Propam, memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana Dia Pak Susno? tidak berubah. Tidak saya sebut inisialnya R. R, bukan Reza Indragiri kan? Saya minta ini Propam Mabes turun, Oke. turun, copot Kapolres ini. Baik. Mari saudara, silakan. Inisial R ya. Sekelas Pak Susno saja diancam loh ya. Ini bintang 3 loh ya. Beliau ini bintang 3 ya. Siapa yang udah tahu beliau gitu kan. Lah kita ini kok saya semakin gemeteran ini kan. Kalau mendengar-dengar seperti ini gitu. Jadi kita berhati-hati sebentar ya. Untuk ini gitu ya. Saya takut. Kita langsung ya ke tanggapan para netizen ya menanggapi video yang tadi. Pak Susno Duaji meminta kepada Propam agar Kapolres yang berinisial R diperiksa dan dicopot. Ada level bawah yang belum berubah karena menganggap orang yang ada pada pihak PK kemarin, pada peradilan PK di Cirebon kemarin, itu seolah-olah yang penggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum, termasuk saya. Ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan, saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Ya. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, memerintahkan Propam, memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana Dia Pak Susno? tidak berubah. Tidak saya sebut inisialnya R. Saya minta ini Propam Mabes turun, turun, copot Kapolres ini. Nah kan tugas baru lagi buat netizen agar mencari tahu
Siapakah Kapolres yang dimaksudkan Pak Ya. Susno Duaji tersebut agar Kapolres itu diperiksa oleh Propam dan segera dicopot? Ayo Propam, copot dan periksa itu. Jangan biarkan naik jabatan, apalagi bisa mendapatkan gelar jenderal. Model seperti ini yang bisa membahayakan. Ye lur, tolong tulis di kolom komentar tugas baru buat kalian ini. Luar biasa ya si RRR ini gitu kan, sehingga bisa membuat situasi instansi yang begitu kita hormati ini seperti tidak ada harganya gitu kan. Karena kita tahu sendiri dan selalu saya bilang semeton bahwa instansi kepolisian sekarang ini adalah instansi yang terhormat gitu kan, tempat kita bagaimana keadilan itu kita harapkan ya. Tapi sayangnya oknum-oknum yang berkeliaran di sana membuat instansi ini sekarang ini kok begini gitu kan. Dan jadi pertanyaan juga tuh, siapa sebenarnya dan bagaimana sih sebenarnya RR ini gitu, sehingga punya kuasa, punya kendali yang luar biasa kepada institusi yang begitu luar biasa ini. Purnawirawan Polri juga ngomong saya enak perut aja. Walaupun tuh seorang jenderal saya nggak peduli. Ini yang saya katakan kepada pemerhati, jangan jadi hakim jalanan. Karena kan kita melihat, tidak merasakan, tidak langsung tahu peristiwanya, terus banyak komentar. Ini yang kita salah, akhirnya apa? Akhirnya carut marut ini ditangkap oleh netizen. Mari kita dudukkan peristiwa hukum ini sesuai dengan etika prosedurnya. Mau siapapun itu, mau pengacara kayak mau purnawirawan Polri kayak, gak usah terlalu banyak komentar yang tidak sesuai dengan etika. Berdasarkan dia. Ada ya, saya lihat purnawirawan Polri juga ngomong saya enak perut aja. Walaupun tuh seorang jenderal saya nggak peduli gitu loh. Kalau ngomong tuh equal, kalau memang betul-betul dia itu seseorang purnawirawan yang ingin menegakkan hukum ini, berikan suntikan, berikan masukan kepada juniornya. Bukan malah cuap-cuap di media, menjelek-jelekkan institusi yang membesarkan dia. Saya jujur ngomong, saya kecewa lihat manusia-manusia ini. Saya sebutkan aja jenderal bintang 3, saya kecewa. Nggak pantas lah. Kamu dapat jadi jenderal dari mana? Kan gara-gara kamu jadi Polri. Kenapa ketika kamu purnawirawan menjelek-jelekkan Polri? Kalau memang kamu betul-betul mau membesarkan Polri, berikan suntikan itu, berikan masukan ke dalam, berikan guidance, sehingga penyidik-penyidik makin bersemangat, bukan memecah dengan menjelek-jelekkan institusi sendiri. Ini sebenarnya menjadi namanya ya, ketika memang yang kita tahu sih ini kebalik sebenarnya. Yang disalahkan sebenarnya itu. Beliau si Pak Susno tidak akan seperti dibilang tadi cuap-cuap di luar sana. Kalau itu memang penyelidikan, keadilan ini ditegakkan, dan sebenarnya sih simpel saja sebenarnya. Silakan saja disidangkan, dimintain keterangan. Yang membuat instansi ini menjadi carut marut seperti ini, ya. Jadi Pak Susno itu menurut saya sudah di jalan yang benar ya, ketika memang beliau juga sering sampaikan bahwa selama ini memang beliau ini adalah bagaimana instansi yang membesarkan dirinya ini memang terjaga marahnya sebagai penegak hukum yang kita hormati gitu. Tapi beliau juga tidak terima kalau ada oknum-oknum tidak jelas seperti ini gitu ya. Kan Peggy sebagai tersangka dan menganulir 2 DPO ini sekaligus saya jawab ya. Yang pertama, saya yakinkan karena saya mendengar wasidik ya, bahwa di saat gelar perkara itu, apalagi ini kan sudah diperhatikan oleh seluruh publik, itu melibatkan orang-orang yang handal di sana. Ada di situ Propam, ada di situ Intelkam, ada di situ divisi hukum, ada juga Barreskrim, termasuk penyidik yang menanganinya. Kemudian akan dihadirkan juga orang-orang yang berkaitan dengan itu untuk diminta keterangan-keterangan daripada yang bersangkutan. Setelah itu selesai, mereka keluar bahwa tim inilah yang melakukan penggodokan dan analisis. Nah, di dalam analisis tersebut ternyata terdapatlah benang merah bahwa Peggy berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang didapatkan oleh penyidik menetapkan dia sebagai tersangka. Terbukti tersangka, ingat ya. Kemudian 2 DPO lagi ternyata benang merahnya, alirannya itu ternyata tidak menemukan titik temu bahwa dia sebagai pelaku, makanya dianulir. Ya kenapa seperti itu? Ya itulah, saya katakan lu cepat memunculkan status DPO itu. Saya nggak mau bela yang benar, salah, benar-benar. Walaupun saya ini purnawirawan Polri ya,
Seharusnya betul-betul sudah akurat. A1 dia tersangka, ternyata melarikan diri, munculkan DPO. Tapi pada saat dia belum maksimal atau belum bisa menemukan titik temu dia telah melakukan perbuatan tindak pidana, jangan dimunculkan DPO. Nah, akibatnya kan absurd. Sehingga netizen bertanya, kenapa seperti itu? Nah, dalam hal ini, ya, pihak kepolisian juga harus transparan, terbuka ya. Ya maaf lah, memang ini dikatakan ketidakprofesionalan atau keterlambatan atau terlalu cepat mengambil langkah-langkah itu, silakan jelaskan kepada publik sehingga publik mengerti kalau seandainya menghujat itu resiko jadi polisi, resiko jadi penyidik. Nggak usah a priori anggap aja hujatan apa segala macam dari netizen itu merupakan cambuk. Itu kan kecintaannya kepada kepolisian, makanya mereka memberikan kritikan ketidakprofesionalan daripada oknum-oknum penyidik. Anggap cambuk, anggap itu motivasi, sehingga polisi lebih bergeliat dan melakukan langkah-langkah progresif, sehingga apa daripada harapan masyarakat bisa dilaksanakan dan bisa dituntaskan. Artinya udah standar SOP sendiri nggak Bapak melihat dengan adanya, mungkin kan tadi kan Bapak mengatakan ada kesalahan-kesalahan juga dari pihak kepolisian, itu sebenarnya itu melanggar dari prosedur SOP sendiri nggak sih Pak? Ya. Kalau dikatakan melanggar prosedur SOP, ya itu tinggal kita lihat benang merah. Kalau saya katakan tadi, saya rasa bisa ditangkap oleh media ya. Kalau saya katakan jangan terlalu cepat memunculkan DPO. Ya. Kalau betul-betul itu belum akurat, belum A1, belum ditemukan dua alat bukti yang syah yang menetapkan seseorang bisa jadi tersangka. Nah, kenapa kok belum ditetapkan sebagai tersangka kok sudah DPO? Saya katakan kelemahan, saya katakan kurang profesional. Ya, kurang profesional. Ya. Seharusnya kalau profesional penyidik itu betul-betul melihat, memahami di mana benang merahnya, pantas dan layak enggak didudukan sebagai tersangka, pantas dan layak enggak langsung kita keluarkan DPO karena orangnya melarikan diri dan sebagainya. Karena dia tidak merasa, dia tidak melarikan diri, tapi dikatakan melarikan diri, bisa saja kan terjadi kan. Tapi walaupun demikian, ini kasus sedang berjalan ya. Saya juga mengharapkan kepada seluruh netizen, doronglah kepolisian ini untuk menuntaskan permasalahannya. Kepolisian juga harus betul-betul menerima segala apapun tanggapan, kritisi, hujatan daripada masyarakat, bos a priori, karena itu tugas kita. Saya katakan kaki kanan daripada polisi ada di rumah sakit, tulangnya ada di kuburan, kaki kirinya ada di rumah sakit. 1000 yang kau lakukan yang terbaik itu sudah hal yang lumrah, memang tugas polisi. Tapi sekali kau melakukan penyimpangan, nah kau harus terima dampaknya daripada masyarakat. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
Jadi segitu video sebetulnya. Semoga videonya bisa membuat Anda sekarang harus berhati-hati gitu kan dengan ancaman-ancaman. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa sekelas bintang saya diancam tuh ya. Ada apa ini? Kok saya semakin takut ini ya. Jadi tapi intinya sebetulnya jangan cepat termakan hoak ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya. Karena sedikit nakal bisa berakhir fatal. Segitu saja video sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.